Shalom guys, seneng banget hari ini gue bisa dikasih kesempatan buat sharing lagi. So hari ini gue mau sharing satu hal yang penting banget kita punya yang gue kasih judul Just Do It. So teman-teman, sebagai orang Kristen, sering banget kita mendengarkan firman Tuhan di berbagai kesempatan. Yang pertama nih, mungkin kita tiap hari datang ibadah. Kita dengerin firman Tuhan dari pembicara yang ada di depan. Yang kedua, yaitu kita bisa dengerin firman Tuhan juga dari saat teduh. Dari pembacaan Alkitab kita, dari mungkin kita naikin praise and worship, naikin penyembahan kita. Di sana Tuhan bisa berbicara dan kita mendengarkan. Yang ketiga, kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan sesimpel ketika kita scrolling sosial media. Mungkin ada yang share quotes rohani, share renungannya. Dan itu juga jadi salah satu sumber kita ngedengerin firman Tuhan. Atau mungkin juga ada teman kita di kantor, di sekolahan, yang ngingetin kita tentang firman Tuhan. Kalau kita lihat, banyak banget nih channel-channel yang bisa kita miliki buat mendengarkan firman Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan yang penting. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan yang kita dengerin? Nah guys, di sini kita mau sama-sama belajar dari satu perumpamaan di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Gue bacain ayatnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, dari perikop ini kita bisa melihat ada dua macam dasar. Yang pertama, ada rumah yang dibangun di atas batu, yang bisa disamakan dengan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan ada rumah yang dibangun di atas pasir, yang bisa disamakan dengan orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukan firman Tuhan. Di sini langsung terlihat jelas bahwa orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan kuat untuk menghadapi badai kehidupan. Bila ada masalah dan percobaan yang dihadapi, kita bisa lihat bahwa orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini kuat menghadapi masalah. Tapi sebaliknya, jika kita lihat orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan, orang tersebut tidak kuat menghadapi masalah yang akhirnya hancur. So teman-teman jelas banget di sini, sebagai orang percaya, kita harus bisa mendengarkan firman Tuhan dan harus bisa melakukannya. Dan itu dia dua poin yang mau gue bawain hari ini. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan itu penting teman-teman. Kita kalau nggak mendengarkan firman Tuhan, kita nggak akan tahu firman Tuhan itu kayak gimana sih. Kalau kita lihat nih di Matius 13, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Di sana kan benih yang ditabur oleh seorang penabur pastinya banyak kan teman-teman. Seperti yang kita rasakan juga, bahwa firman Tuhan tuh banyak nih ditabur melalui berbagai sumber. Ada di ibadah, kayak tadi ada di sosial media mungkin. Tapi apakah kita telah menjadi tanah yang subur sebagai pendengar? Apakah firman Tuhan itu benar-benar udah jatuh di hati kita sebagai tanah yang subur dan bertumbuh di sana? So teman-teman, dari poin mendengar ini, gue mau tekenin bahwa kita harus belajar mendengar dan memasukkan ke hati kita. Karena kalau kita sekedar mendengar aja, kita pasti bakal cepat banget lupa. Gue mau bacain satu ayat di Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. So teman-teman, yuk sama-sama belajar mendengar dan memasukkannya ke dalam hati kita. Next point yang kedua yaitu melakukan. Udah jelas tadi disebutin bahwa hanya mendengar tidak cukup. Jadi kita harus mendengar dan melakukan. Gak melakukan firman Tuhan sama aja kayak kita gak punya fondasi yang kokoh. Gimana caranya kita mau menghadapi masalah di kehidupan kita kalau kita nggak melakukan sesuai Alkitab yang merupakan buku panduannya kita. Kalau kita beli HP teman-teman, tentunya ada buku panduan. Dan kalau kita nggak ngelakuin sesuai buku panduan itu, tentunya HP itu nggak akan bisa jalan. Sama juga kayak kita teman-teman. Kalau kita nggak ngelakuin sesuai dengan firman Tuhan, maka kita juga nggak akan bisa
kita juga nggak akan bisa ngejalanin kehidupan kita secara benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. So teman-teman, gue mau tutup dengan kalimat ini. Mendengarkan memang penting, tapi melakukan dan mendengarkan firman Tuhan menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. So remember, after we listen to His word, just do it. God bless you guys.